Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kita ta'zimi Sohibul Fadilah wa Sa'adah Habib Hussein selaku pembina Gerakan Pemuda Ansor Situbondo. Yang sangat kita banggakan adalah jajaran pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur yang hadir, yang hari ini walaupun secara pribadi makanya pakai baju putih. Saya agak kenal tadi, agak ngeh wong maskeran. Dan biasanya sahabat Muhibbin ini kulitnya putih, tapi sekarang kok agak hitam. Bertani katanya, bertani porang. Iya, ya jeragan porang. Ya daripada nunggu umroh nggak buka-buka. Sahabat Ketua Cabang Gerakan Pemuda Ansor dan seluruh jajarannya se-Kabupaten Situbondo, ada yang dari Banyuwangi, dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini zaman yang nggak kebayang. Setengah tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gak kebayang akan ada zaman seperti ini. Jadi zaman dimana manusia kena social distancing. Jadi manusia harus mengikuti protokol kesehatan yang seperti ini. Ini tidak kebayang sebelumnya. Walaupun sesungguhnya sejarah manusia sudah terbiasa mengalami yang seperti ini. Bangsa ini pernah di lockdown Belanda juga cukup lama, 350 tahun. Itu di lockdown, itu keluar rumah malam-malam dibedil sama londo. Jadi ya, jadi tidak lockdown lama, di lockdown Jepang 3,5 tahun. Jadi sering lockdown. Dulu waktu Singasari perang sama Kediri, ya orang Kediri ketemu orang Singasari ya di lockdown. Nah, Singasari ketemu orang Kediri ya di lockdown. Majapahit sama Kediri ya sama. Di Jawa Tengah. Ya, jadi ini sebenarnya biasa dalam sejarah manusia, biasa. Apalagi sejarah Nabi. Ini paling ringan ini. Umat Rasulullah ini kena lockdown paling ringan. Umatnya Nabi Nuh itu gak bisa lockdown, diterjang banjir. Mau lari kemana kalau umatnya Nabi Nuh itu? Gak bisa lari. Umatnya Nabi Nuh dilempari meteor dari langit. Mau lari kemana? Dibalangi meteor. Umatnya Nabi Musa pangan walang, pangan tumo. Terus umatnya Nabi Isa kusta, lepra, mungkin taun gitu ya. Nah ini paling ringan, cuma pakai masker, makan, dan jangan deket-deketan gitu aja. Nah imunitas jadi ini sebenarnya adalah paling ringan. Itu, cuman masalahnya virusnya nggak kelihatan itu aja. Jadi makanya kita ini hati-hati karena nggak kelihatan. Musuh manusia itu kan banyak. Singa itu juga musuh manusia, tapi karena singa itu kelihatan jadi bisa kita kejar. Dan di hadapan Allah ya biasa-biasa. Di hadapan Allah itu biasa, semua punya hak untuk saling makan, itu kan punya hak. Jadi Allah itu Maha Rahman. Jadi bang Sobo apa Rahman itu kangolas asing dalam dunia lan akhirat. Jadi di dunia dan di akhirat ini ya dalam belas kasihan Allah. Makanya manusia itu biasa aja sebenarnya di hadapan makhluk yang lain itu biasa. Di hadapan lalat ya manusia itu biasa, nggak ada bedanya sama tai sapi. Lalat itu nggak ada sopan santunnya, habis mencolok tai sapi yang nemplok mukanya manusia. Jadi di hadapan lalat itu manusia ya biasa aja. Satu-satunya manusia yang nggak biasa di hadapan lalat itu ya cuma Rasulullah. Tubabatun abatang fijismil hasan itu. Di hadapan singa manusia sama babi sama. Coba sampai lari-lari di tengah hutan itu ada ketemu singa dipangan sampai. Ketemu babi juga dimakan. Jadi nggak ada bedanya bagi singa itu antara manusia sama babi. Masuklah ke sungai yang penuh dengan buaya, nggak ada bedanya sampean sama kire, nggak ada bedanya. Kire ya dipangan, menungso ya dipangan. Yang memuliakan manusia itu kan hanya Allah, memberikan pangkat-pangkat dan derajat. Jadi ketika kemudian ada virus yang kemarin makan babi namanya flu babi, ada virus makan ayam namanya flu burung. Nah sekarang ada virus yang katanya makan manusia namanya corona, makanya namanya keren corona gitu, makanannya manusia. Ya hati-hati aja gitu.
Dan ini normal, situasinya masih situasi normal. Jadi nggak ada situasi terus ini nggak normal, biasa aja ya sudah. Kita nikmati bahwa kita pernah mengalami masa corona. Kenapa? Ya ini nikmati aja. Oh nggak terlalu bermasalah kan corona. Kalau dulu tahun 90-an mungkin corona itu sangat bahaya. Kalau sekarang kan nggak terlalu bahaya. Karena kehidupan manusia sudah 5 tahun yang lalu social distansi. Manusia kan sudah menikmati. Jadi ini sama Allah bablas notok itu. Ini kan cita-cita hidup kita kan kayak corona gini. Manusia tidak kemana-mana tapi bisa berada di mana? Mana kayak orang NU dulu tidak kemana-mana tapi berada di mana? Mana lo kan gitu. Lo kita sekarang kalau mau belanja nggak perlu ke warung. Karena itu tinggal online kita datang dapat makanan. Kita pengen informasi nggak perlu cari mading. Cuma lihat Google udah ketemu di situ. Pengen ketemu saya nggak perlu kesini lihat YouTube ketemu. Artinya manusia sebenarnya sudah di social distansi dan kita menikmati sebenarnya. Kita kalau kemana-mana sudah cukup lama sebelum ada corona nggak pernah lagi turun ke bawah nanya Pak ini arah situ Bondo mana udah nggak pernah. Kita sudah pakai Google Map itu udah sebelum corona. Bahkan minta maaf sama Kiai kan sudah nggak datang ke rumahnya kan udah cukup lama. Jadi ini milenial ini adalah finishing touch. Jadi finishing touch. Sentuhan akhir dari sebuah peradaban yang percepatannya luar biasa, yang semua mengalami fase transnasional. Makanan transnasional. Anak-anak situ Bonto tiba-tiba ngerti caranya masak spaghetti, padahal itu makanannya orang Itali. Sebuah rambut dengan potongan yang sangat tertentu, yang itu ada di pedalaman Amerika, tiba-tiba bisa dipakai menjadi rambutnya anak situ Bonto. Apa? Rambutnya orang Mohawk, lipir begini kan. Nah itu sebenarnya rambutnya orang Mohawk di sana, di pedalaman sana. Hanya di sini nggak terlalu familiar dan lama-lama nggak cocok karena kalau hujan guling ini ambruk. Sama, misalkan bisa bayangkan jogetnya nggak ada bentuknya. Joget yang kita nggak bisa itu rumus joget apa? Itu di sebuah gang kecil di daerah Korea namanya daerah Gangnam. Tiba-tiba joget itu merajalela seluruh dunia namanya Gangnam Style. Itu kalau nggak era milenial nggak bisa. Jadi milenial ini adalah era lintas batas, lintas negara, lintas transnasional sudah. Ini era kita. Saya waktu kecil kalau mau lihat Afrika mesti nunggu flora dan fauna. Sekarang mana ada orang nunggu flora dan fauna? Tinggal ketik itu keluar, mau kucing Afrika keluar itu di sini itu. Semuanya di sini. Ini dunianya anak milenial itu. Jadi kan dunianya anak milenial. Apa diketik di sini keluar. Itu semua keluar. Tengu Afrika gitu keluar. Kalau mau agak iseng bokong India juga keluar. Iya, ini dunia baru. Dunia yang ada yang mewakili, ada yang mewakili. Zaman Rasulullah, sahabat harus pinter. Karena Rasulullah menyampaikan sesuatu, sahabat harus ingat. Karena nggak ada alat tulis. Begitu kemudian ada alat tulis, ilmu pengetahuan orang diwakili oleh buku. Begitu bukunya hilang dia jadi bodoh. Nah setelah buku kemudian diwakili oleh smartphone. Mau cari apa aja di situ ada. Ada kiainya namanya Syekhul Bukli juga ada di situ. Tinggal cari apa aja. Hanya masalahnya kalau listriknya mati goblok semua kan gitu. Transaksi nggak bisa, apa nggak bisa. Ini milenial. Jadi milenial ini adalah sebuah titik di mana semua mengalami yang namanya transnasional. Jadi orang bisa apa saja. Itu. Orang bisa ngomong apa saja yang penting pegang handphone dan listriknya nggak mati. Makanya sekarang orang bisa ngomong apa aja sesuka-suka dia. Tiba-tiba kemudian ada mendadak ustadz, ya ada, lama. Tiba-tiba ada mendadak ustadz, ada mendadak paranormal gitu ya. Apa aja ada, dan pasti ada pasarnya. Gak usah komplain kita. Kenapa dia bisa gini? Ya sudah biarin aja ada pasarnya. Ini milenial, semua transnasional. Tapi era milenial yang transnasional ini dibatasi oleh satu yang namanya nation state. Tetap dibatasi oleh namanya negara bangsa. Haji itu transnasional. Dimanapun kaum muslimin di belahan dunia manapun mendapat panggilan walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi panggilan dan seruan haji yang transnasional harus patuh kepada teritori Khodimul Haramain yang namanya Saudi Arabia. Kalau dia nggak ngeluarin visa ya nggak dapat. Makanya Pak Muhyiddin ya jualan porang dulu sementara kan. Karena ditentukan itu ya sama. Sehebat apapun kita berbahasa Inggris, masuk ke Inggris ditanya pasportmu mana? Kalau urusan peradaban milenial lintas batas, lintas negara, lintas segalanya. Dan ini udah nggak terlalu ribet.
Nah cuman prolog menuju milenial kemarin ini kan mengharu biru. Prolognya di setiap negara itu kan beda-beda. Kita prolognya paling indah sebenarnya. Prolognya di Eropa luar biasa serem. Kegagalan obligasi di semua negara sampai bisa bayangkan itu kan. Inggris itu gagal Brexit itu kan prolog di sana. Krisis Yunani, krisis apa? Prolognya ngeri. Bahkan Indonesia mengalami satu prolog yang namanya krisis moneter, sehingga kemudian Kamdesus datang bilang sama Pak Harto, Presiden, kalau kamu nggak utang sama IMF, bangsamu akan mati di 2001. Ya Pak Harto karena cinta pada rakyatnya, ya kemudian hasilnya aja beli tunggui begini, fotonya masih ada itu. Ya sudah, akhirnya tanda tangan. Nah negara-negara yang lain bermasalah, kita sih biasa-biasa aja. Ternyata sampai 2020 rakyatnya juga nggak mati. Nah ini yang salah alat ukurnya atau bangsanya yang nggak mati-mati kan kita juga. Semua mengalami. Timur Tengah mengalami fase menuju milenial serem luar biasa, hancurnya nation state, bunuh-bunuhan, dan sampai sekarang belum selesai. Cuman ketika di puncak milenial sudah sampai di Suriah lah. Suriahnya ini selamat, separuhnya rusak, separuhnya masih selamat. Kalau Libya semuanya rusak. Jadi semua mengalami. Nah kita ini ngalami juga kemarin karena proses pilpres kan gitu. Proses pilpres ini kan proses di bangsa ini mau dibawa kemana kan, bertarung. Karena apa? Amerika sudah nggak bisa mempertahankan kekuatan globalnya, udah nggak bisa dipertahankan karena mendapatkan perlawanan dari bangsa Cina. Udah 2007 sampai Yahudi, kemudian hasilnya Yahudi ini jengkel juga. Yahudi marah sama Amerika. Kenapa? Karena Amerika ini pinter gitu, pakai uangnya Yahudinya disandra. Karena Amerika ini kan pakai duitnya Rothschild kan, bikin bank devisa New York itu di Wall Street Amerika, dia pakai duit itu. Tapi agar duit itu nggak dibawa lari, nah Israelnya disandra, dibikin perang terus di sekitar Israel itu kan sama dengan bikin bakar hutan di sekitar kampung. Ya ini juga capek dan selalu dimusuhi oleh orang seluruh dunia. Ngantuk Yahudi, keceduk pintunya Yahudi. Jadi Yahudi ini sudah memang punya pengalaman pahit, mati terus memang. Ada Namrud mati, ada Fir'aun mati, ada Nebukadnezar dibuang ke Eropa, ada Hitler masih mati. Sekarang orang batuk aja kalau keselak Yahudi, jadi itu memang dia. Padahal dia sudah akhirnya kan kemudian nggak tahan ini mereka ini. Lama-lama 8 triliun dolar ditarik dari bank devisa New York, digeser ke HSBC. Nah begitu geser ke sini, semua negara ditimbang. Peradaban ke depan mau ikut siapa? Ikut Amerika apa ikut Cina? Lah supporternya kan di semua negara ada. Makanya kan ya supporter hati-hati Cina, ya supporternya Amerika lah, gitu aja. Lain aku punya bangsa, ngapain aku ribut urusan mau ke Amerika mau ke Cina, terserah. Itu kan urusan negara, tapi kami punya bangsa harus dipertahankan, dan kita berhasil. Timur Tengah jebol. Amerika butuh minyak, tapi minyak dikuasai negara. Akhirnya kan nggak gratisan. Bagaimana kemudian minyak jadi gratisan? Ya negaranya harus dijebol. Maka nation state harus dijebol. Nah nation state Arab, negara bangsa Arab itu mudah dijebol. Cara jebolnya adalah pahamkan bahwa negara demokrasi itu salah. Maka pisau bedahnya namanya khilafah memasukkan jebol semua itu Timur Tengah. Hancur semua. Tapi akhirnya ISIS juga pusing, begitu dapat minyak nggak bisa jual. Mau jual ke siapa? OPEC nggak mau, apa nggak mau. Akhirnya kemudian Turki pinter. ISIS, kamu kan khilafah. Kamu kalau mau jual minyak, aku aja deh yang jualin. Lu kan ente yang jualin, aku kan khilafah jilid 1. Apa kamu lupa? Kata dia kan gitu. Jadi akhirnya dia bangun cerita tentang khilafah jilid 1. Jadi dan semua orang lupa bahwa dia itu sebenarnya adalah kerajaan. Dia mulkiyah. Tapi dicerita bahwa kami khilafah jilid 1, dan semuanya iya Turki khilafah jilid 1. Cuman Turki kan mau jual minyaknya ISIS. Akhirnya kemudian minyak dikasih tanker apa ya, bukan nih benda itu trailer besar itu loh, tangki minyaknya geser kan. Nah Rusia kan tahu, dia jangan main sama gua katanya kan, diroket habis di tengah jalan. Akhirnya macet. Akhirnya Turki ya deh enggak kan gitu, ampun itu. Akhirnya gerakan ISIS berhenti karena tidak ada yang bisa jual minyak. Nah itu Turki berbicara tentang khilafah jilid 1, mau jual minyaknya Turki lah. Yang di Indonesia itu mau ngapain? Ikut-ikut, kami juga bagian dari khilafah, jejak khilafah. Ini aneh-aneh aja. Ada orang lain minta diakui sebagai temannya, padahal nggak ada urusannya. Akhirnya kan itu di Indonesia lah. Yang santri tenang-tenang aja, nggak gitu
Nah, kalau bilang nggak gitu liberal kan gitu. Sama. Nah, terus persoalannya kan kemudian semua harus bergeser ini. Nah, akhirnya kemudian pergeseran nggak bisa dibendung. Akhirnya Cina bangkit dan Cina berani dan itu di era milenial yang serba digital dia berani ngelawan sistem transaksi dunia yang namanya Amazon, dilawan pakai Alibaba, dilawan dia berani. Dia lawan yang namanya Facebook pakai QQ dan Ren-Ren. Dia lawan yang namanya WhatsApp pakai WeChat. Kenapa dia berani? Nah, dia punya kekuatan independen. Apa? Ketika dia melawan itu, negara-negara asing nggak bisa menjebol sistem digitalnya Cina. Kenapa sistem digitalnya Cina nggak bisa dijebol? Karena sistem digital Cina mampu dan mau mendaftarkan huruf-huruf yang ada di negara Cina menjadi huruf yang diakui oleh domain internasional, sehingga algoritma internasional menerima password huruf Cina. Lah Indonesia mau apapun filenya ya bisa dijebol karena passwordnya pasti 1, 2, 3 atau AB. Jadi nggak bisa sampai lu password apa? Mau dipasswordi pakai huruf Jawa ditolak sama algoritma internasional, huruf sesat ini kan gitu. Ini kan pertahanan negara gitu ya. Ini negara, jadi mereka berani. Karena apa? Sistem digital internasional ini sudah bukan lagi G2G tapi P2P. Kelompok-kelompok yang nikmat ini selama ini karena dipakai gitu ya oleh permainan-permainan internasional, dan di kalangan santri itu sering sekali dibicarakan bahwa ada black market religion, ada pasar gelap agama yang memang dipakai oleh Amerika untuk kepentingan-kepentingan ekonomi. Nah, begitu kekuatan dunia bergeser ke Cina, mereka pusing karena Ronin itu artinya apa? Nggak ada lagi yang ngopeni. Apalagi kemarin dari PPATK udah memotong seluruh rekening-rekening yang nggak jelas, potong semua ya. Mereka Ronin ngelih lapar kan gitu. Akhirnya mereka lapar mau geser ke Cina. Cina sudah nggak ngomong agama. Cina sudah punya sejarah agama yang cukup tua dan dia nggak ngurus agama itu mau apa, yang penting produktif. Mereka punya sejarah Tuhan kok melarang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan melarang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, dinaikin sun gokong dobrak itu Tuhan yang ngungsi. Jadi ini benar-benar sesuatu yang memang hari ini kita alami, dan itu indah gitu lah. Itu indah. Orang yang hidup di era ini adalah orang di generasi emas perjalanan sejarah manusia. Ya kita inilah generasi emas. Generasi yang benar-benar berada di puncak satu peradaban. Ya kita syukuri. Saya dari Jogja jam 10, jam segini udah nyampe sini. Itu dulu hanya bisa dilakukan oleh pemilik sayap angin. Sekarang yang penting punya solar bisa sampai sini. Ini Zoom, ini dulu Wali Songo yang bisa melakukan itu. Dari itu Wali Songo, itu di Pamijahan sana semua dari tempatnya masing-masing, layar lebarnya di Pamijahan, Tasik. Malah sekarang yang penting punya kuota bisa daring gitu loh gitu. Ini milenial. Makanya semua harus mindsetnya harus dipahamkan. Apapun yang konvensional dihabisi sama milenial, karena milenial itu semboyannya satu, milenial scaling everything, membunuh segalanya. Mall-mall besar itu habis diajar sama bisnis online. Taksi itu yang punya perusahaan taksi, itu mobilnya ribuan, itu diajar oleh Grab yang tidak pakai modal mobil pelanggannya masing-masing. Coba, teman bisa bayangin. Kursus-kursus besar, prima agama apa, habis sekarang diajar oleh tutorial di dalam YouTube. Mana ada? Ini dunia berubah. Dulu Bansel itu yang paling gagah, kalau sekali tempiling semaput itu gagah, pingsan, ilmu seperti itu, miskin sekarang sampean kalau punya itu. Kenapa? Sekali tempiling orang 60 juta. Mati saja. Ini dunia baru. Iya ini dunia baru. Dunia benar-benar baru. Itu. Dan akhlak juga berubah. Anak disuruh orang tua pergi beli rokok, nggak berangkat. Belikan rokok anak, cuma duduk aja. Anaknya tampil, aku saya tepak online. Ini dunia baru. Ini dunia benar-benar kita diantarkan pada satu dunia baru. Kenapa? Ya karena Rasulullah sudah ditunjukkan ini. Waktu naik kan, waktu Isra Mi'raj itu kan Rasulullah sudah ditunjukkan. Di sana ada harddisk besar. Harddisknya Allah ada di sana. Namanya Lauhil Mahfuz. Itu harddisk gede di sana udah ditunjuk itu loh. Kotak segala tahunya seluruh dunia itu ada di situ kata Allah. Oh iya. Nah, orang Yahudi Nasrani membayangkan kotak segala tahu itu namanya Tabut Sulaiman. Orang Yunani membayangkan kotak itu namanya kotak Pandora. Nah, orang Jepang menyebutnya kotak Doraemon. Itu ada. Dan kita sudah diajarkan dari dulu bahwa pada satu titik manusia bisa di online dari situ. Lu turun itu kan langsung ditanya, ya Muhammad, kata orang Quraisy, berapa pintunya Masjidil Aqsa? Ya nggak tahu, masa ke Masjidil Aqsa ngitung tiang kan nggak ngitung.
Orang Quraisy nanya pintunya berapa, jendelanya berapa. Dari situ kemudian kita sudah pernah tahu ada teknologi ketika malaikat Jibril turun bawa gambar hidup ke hadapan Rasul. Itu kan siaran langsung. Yang kita kenal dengan sekarang istilah siaran langsung itu kan gambar hidup. Ulama-ulama dulu kok iso menjelaskan gambar urip itu gimana? Ya itu siaran langsung. Sama, ruhani kita kan sama keluar dari provider Lauhil Mahfud, makanya sudah bawa kuota masing nyawamu bawa kuota, udah rezekimu seberapa, matimu kapan ada, batas kuotanya seberapa, begitu kuotanya habis, ya mati. Jadi kita ini sebenarnya hidup dalam teknologi lama yang sudah diajarkan oleh Allah lewat Rasulullah dan sekarang diajarkan oleh para kiai ini kan sama. Loh, makanya nyawa ruhani itu bisa di-share-it kan. Dia bisa dikirimi pulsa, bisa dikirimi doa. Dia bisa didoakan kalau sudah mati dikirimi pulsa. Namanya tahlil Yasin kan dikirimi pulsa itu. Makanya kalau pengen umurnya panjang ya harus banyak dapat tambahan pulsa. Silaturahmi terus didongakkan muga-muga umur itu. Kan itu. Apalagi bawa oleh itu pulsa kan gitu, bawa uang juga. Sowan ke Habib Hussein bawa uang 100.000 nanti pasti didoakan mudah-mudahan sehat. Itu namanya tuku pulsa orang gitu. Nah itu kan sudah dulu teknologi nenek moyang kita. Makanya kalau hati-hati kalau kuotamu nggak terlalu gede, gigamu kecil, gigane nyawa kita itu gigane ibaratnya cuma 3 giga, tiba-tiba dikirimi file 10 giga, ya meledos, ya hang. Nah itu namanya santet, itu kan itu sebenarnya. Nah iya, makanya kita bisa share-sharean. Loh makanya kalau kita nge-share kan harus punya kuota. Ya kan harus punya kuota. Kalau nggak punya kuota, ya nggak bisa punya wifi. Carilah wifi gratisan ke warung mana yang punya wifi gratisan .co.id karena warung beli kuota. Lah kalau kita nge-share kiriman ke teman, kita doa ke siapa? Kita kan harus punya kuota. Kalau kita nggak punya kuota, ya cari kuota gratisan. Kuota gratisannya ke siapa? Ya ke Nabi, ke para wali, ila ruhi, ila hadrati. Itu kan .co.id-nya wali. Lah itu .co.id-nya wali. Kenapa? Karena wali itu download, kuotanya gede. Karena wali itu download sendiri. Kalau Rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Makanya kuotanya gede lah. Kita kalau diajak download kan tidur. Ya Allah. Lah akhirnya kita ini jenisnya orang nggak punya kuota. Karena kita nggak punya kuota, maka kita harus cari kuota gratisan. Makanya kita diajari tawasul dan cari provider ziarah kubur kemana gitu kan. Cari pemancar gratisan. Itu sebenarnya teknologi yang sangat lama. Makanya kita bisa share it ke semua. Yang penting pakai providernya Nabi ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada'i was salihin wa ila jami'il awliya'i ila minal masyariqi wal magharibi fi barri wa bahri wa nakhusum sallallahu alaihi wasallam qadir al jilani li abaina ummahatina min masyayikhina. Ini kan provider semua yang kita .co.id semua. Baru wa ya abaina ummahatina masyayikhina wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila ruhi Pakdi Wadul Al-Fatihah. Gitu. Itu kan sama terus itu di-share it semua. Ada yang nggak percaya kan? Selama ini apa itu tawasul wasilah? Wah, apa doa kok bisa dibagi? Orang ini masalah. Kita kemarin nggak lihat kan Portugal sama Jerman? Nggak lihat, tapi di sana ada satu yang lihat di syuting begini, sama yang nyuting di Jerman sana dinaikkan ke satelit dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama. Makanya orang kalau nggak percaya tawasul dan nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Jadi makanya kita ini punya sebuah jangkar yang luar biasa. Karena kita ini punya wifi yang sudah diajarkan masa lalu. Karena download. Makanya wali-wali yang kuotanya gede ngerti itu kamu itu siapa. Karena ruhanimu diretas sama para wali, diretas gitu. Nah itu hebatnya ketika menggunakan provider, maka kemudian para wali, para nabi ini mampu menjadi provider gede. Nah, NU, Banser ini punya sesuatu yang luar biasa, menurunkan itu menjadi sebuah grid besar untuk apa? Untuk menjaga di mana keadaan ini harus tetap berjalan. Makanya kan semuanya terus bertanya sekarang, kok Indonesia selamat gitu? Suriah nggak selamat, Iran nggak selamat, beberapa negara nggak selamat. Kenapa kita selamat? Karena batas milenial yang namanya bangsa itu dijaga oleh santri, dijaga oleh para ulama, di mana seluruh ajaran agama itu berjangkar sosiologi dan antropologi berjangkar. Sholawat yang tadinya sendirian, salam Muhammad di tangan para ulama menjadi sebuah jangkar sosial, menjadi acara ibu-ibu selosopon, rebo wage, sholawatan. Ketika sholawatan
santri kemudian menghasilkan kebersamaan. Ada Habib Syekh, wah gini-gini, sampai akhirnya gagang pancing juga laku, besean laku, otong-otong laku. Ini menjadi sebuah gerakan ekonomi yang luar biasa atas bangsa. Nggak coba orang mati, itu mestinya mati-mati aja kan, sekali dikubur ya udah. Tapi di kalangan santri, kematian itu menjadi sebuah kontrol sosial yang luar biasa. 3 hari ketemu tetangga, 7 hari ketemu tetangga, 40 hari kumpul, 100 hari kumpul, setiap tahun kumpul, namanya khol. Akhirnya kalau ada khol, bakul arum manis ya laku, bakul tahu laku, kadang jualan pelembungan laku, balon laku, semua laku. Makam wali menghasilkan siklus ekonomi yang luar biasa, dari jual nasi sampai ojek sampai nyupet juga di makamnya para wali ini loh. Ini makanya bangsa itu hidup kan gitu. Akhirnya armada Akas juga laku karena adanya ziarah kubur, tur Wali Songo, itu semua indah. Maulid Nabi menjadi gerakan sosial, di mana-mana orang mulutan bawa besek, bawa apa. Jadi sekarang ini karena sudah setak gini, gitu berhenti, ya udah, makanya untuk sementara mulutan istirahat ya nggak apa-apa. Karena gerakan-gerakan seperti itu lagi berhenti di skala internasional. Ya mulutannya kita sendiri di rumah. Saya mulutan bareng-bareng paling 500 orang. Padahal biasanya, lu udah kalau saya mulutan kan bisa sampai 25.000 di rumah saya itu kalau mulutan. Rumah saya kalau mulutan, karena kalau mulutan di rumah saya itu mulutannya lucu, nggak ada pengajiannya, cuman makan. Terus gunungan buah, durian sak truk gitu. Makan semua, baca selawat, itu perjanjian, itu makan. Terus kemudian gratisan semua, loh itu sekarang 500 orang. Semua. Loh, zikir yang tadinya sendiri-sendiri di kalangan santri menjadi sebuah kebersamaan, sampai istighosah, sampai ala blok-blok zikir bersama. Itu akhirnya jangkar sosiologinya hidup. Nah sementara yang lain zikir semakin mengecil, bahkan doa bersama udah nggak boleh, langsung sendirian, akhirnya cari 10 enggak, tinggal 1 begini. Ini kan kecil. Ini kan semua, lah NU masih komplit. Apa yang nggak jadi? Ini nggak jadi sebuah jangkar sosial. Orang zikir jadi jangkar sosial. Jadi yang namanya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, seluruh hablillah, tali-talinya Allah, ajaran-ajaran Allah menjadi jalan agar orang tidak tercerai-berai. Nah, tidak tercerai-berai itu adalah jaminan bangsa. Kuburan aja membuat orang bersatu sebegitu banyak. Itu kalau nggak santri nggak ada. Lah akhirnya orang ziarah ke Tuban, orang Situbondo. Orang Tuban ziarah ke makamnya Mbak Asad, Situbondo. Akhirnya orang Tuban juga cinta kepada Situbondo karena ada makamnya Mbah Yai Asad. Suruh ngebom Situbondo, ya nggak berani ngono makamnya Yai Asad. Ini jalinan kehidupan yang luar biasa. Makanya kalau ditanya ini luar biasa. Santri itu mampu menghadirkan ini menjadi sebuah jangkar sosial. Nah, santri itu paling keren itu kapan? Ya ketika santri sudah berpidato yang nggak bisa diinterupsi. Itu sudah paling keren. Di mana? Khutbah Jumat. Itu tanya yang nggak boleh, diinterupsi juga nggak boleh. Itu. Tapi bagi kalangan santri ketika level tertinggi orang berbicara masih dibatasi pakai tongkat sama baca teks. Lah kalau namanya pakai tongkat sambil baca teks kan nggak mungkin maki-maki orang. Kalau nggak bisa lepas itu tongkatnya. Makanya ketika mau menggunakan mimbar untuk maki-maki orang, ya tongkatnya dibid'ahkan, teksnya dibid'ahkan, akhirnya lepas tongkat, lepas teks, ya maki-maki orang. Akhirnya sholat Jumat menjadi gerakan politik. Begitu politiknya lewat, gerakan itu juga nggak ada. Biasa kan. Makanya kan kita ini kemarin sedang iseng-isengan secara bersama-sama. Jadi itu sebenarnya bergurau aja. Kenapa? Karena Indonesia berubah menjadi negara yang berpolitik secara langsung pakai biting. Nah kita mau cari umat di mana? Lengkap. Mau cari umat yang torekohan masih lengkap. Mau cari umat yang sholawatan masih lengkap. Jadi kalau calon-calon santri menyalon bupati masih komplit jangkar sosialnya. Tapi kelompok-kelompok yang lain ketika mau mengambil alih negara, dia nggak punya jangkar karena hampir seluruh jangkarnya dibid'ahkan. Jadi nggak punya apa-apa. Akhirnya kemudian ibarat masak tinggal tulangnya aja, dagingnya udah nggak ada. Jadi sholawatan nggak punya, sholawat kok sendiri ya nggak bisa menjadi konsolidasi sosial. Makanya akhirnya kemudian ketika masak ya nggak tinggal tulangnya, ya micinnya dibanyain kan itu biar sedap. Akhirnya lahirlah generasi micin yang sekarang jadi hoa, itu ya berasal dari situ. Kalau tidak menggunakan hoa nggak mungkin dia bisa menjadi bagian dari proses perubahan bangsa dan negara. Akhirnya mereka menggunakan slogan yang sama kan gitu, sama. Kalau santri kan punya sebuah jamaiyah, dan jamaiyah ini lengkap. La islama illa bi quwwatin wa la quwwata illa bi jama'atin wa la jama'ata illa bi imaratin wa la imarata illa bi ta'atin la ta'ata illa bi ta'atillah. Jadi kekuatan Islam itu enggak ada kalau enggak ada jamiah. Kita bikin Nahdlatul Ulama itu.
semua. Nah, la ta'ata illa fi ta'atillah, tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Lah ini kuat. Nah, kelompok-kelompok kecil ini juga mau ikut mengambil alih negara, ikut tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil mas. Lah akhirnya mereka juga bikin jamaiyah. Kan gitu, bikin kepemimpinan, imarah, bikin ketaatan lewat murabi-murabinya, kemudian ini. Tapi kan terlalu kecil dia. Sudah bikin kolam, nggak ada isinya. Sementara harus berebut dan bertarung. Akhirnya mereka menggunakan namanya social engineering dan political engineering, rekayasa sosial dan rekayasa politik. Artinya apa? Tumpeng piramida dimakan dari atas. La ta'ata illa fi ta'atillah, dimakan duluan. Kalian nggak taat, kalian ahlul bid'ah. Lundung protol kan. Setelah ini ketaatan kamu ahlul bid'ah, liberal, macam-macam lah. Macam muni-muni siapapun di sini pasti diajar. Untuk apa? Kalau ini runtuh, bawahnya diajar juga. Ketaatan pada imaroh diajar, dia Said dibid'ahkan, pokoknya Syiah sesat, macam-macam lah. Nanti kemudian ulama NU-nya dihajar. Akhirnya runtuh piramida di sini. Begitu runtuh ke sini dipakai juga sama mereka. Itu kan sama, orang bikin kolam nggak ada ikannya. Akhirnya opo-opo kolamnya tetangga, begitu ikannya melet-melet gini sirok pindah. Nah itulah yang terjadi. Ya makanya kalau sekarang pertanyaannya adalah kenapa bangsa ini kemudian bisa melewati dengan seksama, dengan indah ya? Karena kita punya sebuah jangkar sosial yang dijaga oleh para ulama dengan bentengnya Banser dan Ansor. Itu bentengnya ini masuk dia ini melungo dewe keplakan kan ora. Susane Banser. Yang penting Bebusen perintah berangkat. Itu. Kalau keliru kan urusannya ketua Ansor. Itu. Nah ini problemnya di situ. Jadi sebenarnya kita ini, dan itu perjuangan panjang dari para pendahulu Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena santri itu nggak pernah, jadi tidak pernah melepaskan diri dari sebuah perjalanan dari awal sampai akhir. Siratal mustaqim tetap aja punya siratal ladzina an'amta alaihim. Lah yang lain siratal mustaqim nggak punya siratal ladzina. Wong alladzina langsung diganti Quran sunnah. Akhirnya alladzina yang banyak itu dia nggak tahu sejarahnya. Makanya kemudian ini bid'ah, muslim dia nggak tahu bahwa itu bagian dari nenek moyangnya. Kalau kita, ya nggak akan marah-marah sama wayang, karena wayang itu eranya Jeng Sunan Kalijogo. Kita nggak akan marah-marah sama jimat, karena itu eranya Mbah Yai As'ad Samsul Arifin. Era kita ya pakai WhatsApp. Ya iya kan, kalau dulu mencintai perempuan ya pakai Inna min Sulaiman wa bismillah. Pakai itu. Anak milenial nggak pakai itu, udah ces lewat, assalamualaikum deh, udah lewat. Ya kan gitu. Ini era yang berubah. Nah, makanya kita kan selalu bahwa namanya ahli sunnah wal jamaah itu adalah sebuah rangkaian panjang dari awal sampai akhir. Kita ini mengikuti para ulama yang semuanya di sini ya ulama masih itu Bondo, Mbak As'ad, santrinya Mbak Yai Khalil, ya juga santrinya Mbak Hasyim Asy'ari. Mbak Hasyim Asy'ari santrinya Mbak Khalil, Mbak Soleh, Mbak Asy'ari santrinya Mbak Khairon di Purwodadi sana. Mbak Khairon santrinya Mbak Abdul Wahid di Salatiga. Mbak Abdul Wahid santrinya Mbak Abdul Halim di Boyolali. Itu santrinya Mbah Yai Sufyan di Tuban. Mbah Sufyan santrinya Mbah Yai Jabar di Lirip. Mbah Jabar santrinya Mbah Abdul Rahman di Lasem. Mbah Abdul Rahman santrinya Mbah Benowo. Mbah Benowo santrinya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng santrinya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo santrinya Sunan Bonang. Mbah Bonang santrinya Mbah Ngampel. Mbah Ngampel santrinya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Itu santrinya Syekh Jumatil Kubro. Santrinya Syed Muhammad Pase. Santrinya Syed Ahmad Jalaluddin Campa. Santrinya Syed Abdul Malik Mongol. Santrinya Syed Alawi Amir Faqih. Santrinya Syed Ahmad Sohib Berbat. Santrinya Syed Ali Khalil Osam. Santrinya Syed Alwi. Santrinya Syed Muhammad. Santrinya Syed Alwi. Santrinya Syed Ubaidillah. Santrinya Syed Ahmad Al-Muhajir. Santrinya Syed Aisyah. Santrinya Syed Muhammad. Santrinya Syed Ali Urahiti. Santrinya Syed Ja'far Shodiq. Santrinya Syed Bakir. Santrinya Syed Ali Zainal Abidin. Santrinya Sayyidina Hasan Husain. Santrinya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini muridnya Rasulullah. Memang kita sebenarnya muridnya Rasulullah. Makanya kita ini nggak pernah keliru. Karena apa? Kita tahu sejarah gurunya. Oh zaman ini ada ini kita pakai. Ini jadi nggak pernah nyalain orang. Saya Ja'far Shodiq ketika situasi memburuk di sana, ingin keluar dari jazirah, matur sama Rasulullah wa asghilil zalimin bid zalimin wa akhrijna min bainihim kami kita baca itu. Sayyidina Husain menghadapi situasi paling sulit di Karbala tanggal 10 Asyura. Makanya orang kita yang Islam menyebut bulan Asyura dengan Suro. Di sana bulan duka, maka bulan Asyura kita tidak mantu, nggak menikahkan anak karena itu bulan duka. Kenapa kita bikin bubur merah putih? Karena tanda tulang yang pecah dan darah yang tumpah. Kenapa bulan itu kita melakukan santunan anak yatim? Karena bulan Asyura cucu-cucu Rasulullah meninggal sebagai yatim. Begitu. Terus kita nyalanya itu karena
Nyiro Kidul mantu yang enggak lah. Itu kan orang nggak ngerti sirok ini, dia nggak tahu. Lah ya, kenapa kita terima ini menjadi sebuah keadaan? Itu kenapa kita nggak ngafir-ngafirin orang? Kufar kafir, kenapa enggak? Ya karena para wali ketika datang ke sini mampu mempertemukan antara raja dan hamba, Kawula dan Gusti. Itu dikerjakan nenek moyang kita dengan menyebut dari sebutan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, di mana antara raja dan hamba dilebur dalam konsep ra'iyah tidak mengenal kafir, sudah, kecuali kafir yang menyerang gitu kan. Nah, satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut ra'iyah dengan sebutan Rasulullah hanya ulama Indonesia. Ini bangsa mana yang bisa? Ada. Kita terima. Kita dulu namanya Syekhun Ustadzun, tapi karena masuk sini disebut iya kadang berebut sama Kebo Kiai Slamet, Mbak Kiai Pleret. Nah, ini kan perubahan sejarah itu ada. Makanya orang yang mengerti alladzina di belakangnya, kita nggak pernah marah. Itu bagian dari proses. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi kita punya alladzina yang banyak. Nah, yang lain nggak tahu alladzinanya karena langsung Quran sunnah. Jadi ada yang hilang mata rantai, makanya konslet berkali-kali dan keterusan. Dan NU santri selamat. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Ini karena udah maghrib gitu. Itu adzan bukan? Oh, selawat. Oh ya sudah. Oh, manusia itu berarti. Lo enggak, biasanya kalau di tempat saya itu pakai kaset. Makanya laporan malaikat itu, ya Allah, alhamdulillah udah dengar Quran. Begitu dilihat tuh, ternyata nggak ada manusianya. Kaset. Waktu ada bencana, Allah Akbar. Kata malaikat, nggak usah ditolongin, itu kaset. Dan itu kita sampai hari ini gitu loh. Jadi dari awal sampai akhir terhadap Allah kita punya konsep Ar-Rahman, karena kita setiap hari abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrohim daimil ihsani. Jadi Ar-Rahman itu ya tuh belas kasihan di dunia dan di akhirat. Yahudi kok di dunia ya dapat belas kasihan Allah, Nasrani kok di dunia ya dapat belas kasihan Allah. Makanya kemudian dalam urusan muamalah orang bisa bekerja sama antara Yahudi, Nasrani dan Islam, bisa aja bekerja sama. Kalau tidak terjadi kerja sama, lah Mas Muki nanam porang yang beli siapa? Emang orang situ bontot doyan porang kan? Itu Cina nanti yang beli. Iya, kan gitu. Habib Hussein malam-malam ngantuk, ya cari rokok. Yang bikinkan rokok gudang garam Cino, Sampurna Cino, sama. Kita pengajian ini caranya agama Islam, tapi ketika kepanasan pakai kipas angin, itu yang bikin juga Nah, biasa aja di dunia. Banser itu nggak ketahuan kalau Banser, kecuali ada orang Cina. Gara-gara Cina bikin mesin bordir mereknya Butterfly, akhirnya ketahuan ada Banser yang di bordir ini. Lalu di dunia, makanya Rasulullah majuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Siapa yang dikehendaki menjadi baik dikasih ngerti dalam urusan agama lah. Khairan itu nakirah, kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, manusia gak sempurna, yang sempurna itu Allah. Makanya kebaikan manusia gak akan sempurna. Ini ngaji ini baik ya? Baik, tapi gak sempurna. Yang paling baik siapa? Ya saya dikasih mic. Itu, tapi saya gak kelihatan baik kalau tidak ada undangan dari Mas Muhib. Mas Muhibin undang saya ke sini ya. Ya, lah kalau sudah gitu baik saya apa baik Mas Muhibin? Oh, berdua bisa ribut itu. Ya baik saya kok, kalau saya nggak ngundang menjadi nggak kelihatan baik di situ. Ya itu orang dua baik kan sudah ribut, apalagi kalau sampean ikut. Kami yang bikin baik lah, kenapa kami mau datang? Kalau kami nggak datang itu bukan pengajian, kenapa? Cek sound. Loh, makanya orang baik itu nggak boleh sombong, karena baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Begitu. Apalagi yang masang tenda, bilang kalau nggak ada saya yang masang tenda nggak baik gitu. Lah kok bisa lah? Kan nggak mungkin kiainya yang menek tenda. Jangan-jangan yang masang tenda nggak sholat duhur, kan kita juga nggak ngerti. Ada makanan enak, yang bikin garam ada. Siapa yang bikin garam? Ya petambak garam. Kita nggak pernah ngerti, jangan-jangan pas bikin garam itu dia ngompol ditambah garam. Yang kita juga ngerti. Jadi baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Makanya orang kalau baik jangan sombong. Kita ngaji baik karena Banser berdiri begini, coba Bansernya duduk jelek. Makanya Banser dunia baik. Saya menjadi terlihat baik kali baju Banser lo kagak ini baju. Tadi saya itu bayangin wah aku nih 3 ikat kelabi Banser seneng gitu. Itu ternyata paham. Wali semua di sini. Iya, Habib Hussein paham ini. Jadi di online saya diretas sudah dari jauh itu. Pengen kelabi Banser itu. Kalau ini adzan. Nah, kalau ini adzan karena sudah adzan,
alhamdulillah sampai maghrib dan kita bisa lanjutkan lain waktu. Yang penting bahwa hari ini kita sudah punya bangsa dan negara dan kita tetap berada dalam situasi yang saling menjaga, karena milenial ini akan mensyaratkan sesuatu yang kita tidak ngerti bentuknya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.